Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NPM 1914182026. Saya adalah angkatan angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis tanah dan tanaman mengenai unsur nitrogen. Yang pertama, pendahuluan. Tujuan dipresentasikannya hasil ini adalah mengetahui metode yang digunakan pada analisis tanah dan tanaman mengenai unsur N atau nitrogen, dan yang kedua mengetahui gejala yang muncul pada tanaman akibat kekurangan unsur nitrogen. Pengertian analisis tanah sendiri adalah pengujian tanah dengan menganalisa sampel tanah untuk mengetahui kondisi dan karakteristik tanah seperti nutrien, kontaminasi, keasaman, dan sebagainya. Hal tersebut disampaikan menurut Saliban tahun 2015. Analisis tanah merupakan tingkat kecocokan tanah terhadap aktivitas pertanian dan jenis tanaman yang ditanam. Untuk pengertian analisis tanaman sendiri, menurut Muklis tahun 2014, analisis tanaman adalah penetapan konsentrasi suatu unsur atau fraksi dari suatu unsur yang diekstrak dari suatu bagian tanaman, yang diambil pada waktu tertentu selama pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Biasanya, analisis tanaman yang kita lakukan adalah analisis kandungan hara. Analisis tanaman didasarkan pada prinsip-prinsip bahwa konsentrasi unsur hara di dalam tanaman merupakan suatu nilai integral dari semua faktor-faktor yang telah berinteraksi untuk mempengaruhi unsur tersebut. Pengertian analisis unsur nitrogen merupakan suatu analisis mengenai ketersediaan unsur hara nitrogen pada tanah, penyerapan oleh tanaman, dan peran nitrogen dalam kegiatan pertanian. Sedangkan menurut Nur Megawati tahun 2007 mengatakan bahwa sebagian nitrogen terangkut pada panen, sebagian kembali sebagai residu tanaman, hilang ke atmosfer dan kembali lagi hilang melalui pencucian. Untuk teknik analisis nitrogen sendiri pada analisis tanah yang pertama menggunakan metode jeda. Metode ini langkah-langkahnya adalah yang pertama, ditimbang terlebih dahulu sebanyak 0,5 gram tanah dan dimasukkan ke dalam labu jedal. Setelah itu, sampel ditambahkan dengan 25 mili H2SO4 pekat. Kemudian, sampel didestruksi selama kurang lebih 2 jam dengan suhu kurang lebih 350 derajat Celcius hingga warna larutan menjadi jernih. Setelah itu, sampel disuling lalu dipindahkan secara kuantitatif ke dalam labu ukur 100 ml dan ditera dengan air suling lalu dihomogenkan. Selanjutnya adalah larutan sampel dipipet 100 ml ke dalam labu destilasi jedal lalu ditambahkan dengan penolpetalin 1%. Sampel ditampung ke dalam 50 ml H3BO3 1% dalam NMR 500 ml yang mengandung beberapa tetes indikator Conway. Titrasi distilat yang terdapat pada larutan penampung dengan larutan H2SO4 0,1 N sampai titik akhir titrasi tercapai. Lakukan penetapan H2SO4 sebagai blanko menurut Kemenprint tahun 2015. Nah, untuk metode analisis N yang selanjutnya adalah dapat menggunakan metode spektrofotometer. Langkah-langkah yang kita lakukan untuk metode spektrofotometer adalah yang pertama, menentukan petak yang akan diambil sampel tanahnya. Yang kedua, mengambil sampel tanah dalam keadaan basah. Mengukur refleksi sampel tanah menggunakan spektrofotometer, menganalisis warna tanah menggunakan Mansell Soil Color Chart, menganalisis kandungan nitrogen, dan pengukuran nitrogen di laboratorium. Selanjutnya adalah teknik analisis tanaman.
Yang pertama, timbang 0,250 gram contoh tanaman kurang dari 0,5 mm ke dalam tabung ke dalam tabung digestion. Selanjutnya, tambahkan 1 gram campuran selen dan 2,5 ml H2SO4. Campuran diratakan dan dibiarkan 1 malam supaya diperarang. Siapkan pula blanko dengan memasukkannya hanya 1 gram campuran selen dan 2,5 ml H2SO4 ke dalam tabung digestion. Kemudian dipanaskan dalam blok digestion hingga suhu mencapai 350 derajat Celcius. Destruksi selesai bila keluar uap putih dan didapat ekstrak jernih, sekitar 4 jam. Tabung diangkat, dikeringkan, dan kemudian ekstrak diencerkan dengan air bebas ion hingga terdapat 50 ml. Selanjutnya adalah dikocok sampai homogen, biarkan semalam agar partikel mengendap. Ekstrak jernih digunakan untuk pengukuran nitrogen dengan cara destilasi atau cara kalorimetri. Selanjutnya, berikut merupakan contoh hasil analisis nitrogen dalam tanah. Yang pertama, dengan ada hasilnya sebesar 0,14 kP dengan satuan persen, yaitu sumbernya berasal dari sumber analisis status nitrogen tanah dalam kaitannya dengan serapan EM oleh tanaman padi sawah di Desa Wayinital, Kecamatan Karyatu, Kabupaten Serem, bagian Barat, yang diterbitkan oleh Universitas Patimura, Maluku. Mungkin ini adalah contoh analisis tanah, ada 5 analisis tanah, ada 5 contoh hasil analisis nitrogen tanah. Selanjutnya, berikut merupakan contoh lanjutan dari hasil analisis nitrogen di dalam tanah. Ada 1,47 berasal dari tanah ultisol dengan perlakuan kompos jerami dan pupuk kandang ayam dalam satuan persen, yang berasal dari jurnal online Agroteknologi volume 1 nomor 3 yang terbit pada Juni tahun 2013. Selanjutnya ada 0,51% dengan sumber Balai Penelitian Tanah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Bogor. Selanjutnya ada 1,47 yaitu tanah insektisol yang diberi perlakuan dengan kompos kakao dan pupuk kandang ayam yang berasal dari Jurnal Online Agroteknologi volume 1 nomor 3 terbitan Juni 2013. Selanjutnya ada contoh analisis tanaman yang bisa dilihat. Selanjutnya, tadi kita sudah membahas bagaimana cara menganalisis nitrogen baik itu dalam tanah maupun pada tanaman. Dan berikut merupakan pengertian dari nitrogen sendiri. Nitrogen adalah satu unsur makro yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak dan diserap tanaman dalam bentuk ion NH4+ dan NO3-. Nitrogen merupakan salah satu hara terbanyak yang dapat perhatian. Mengapa demikian? Dikarenakan jumlah nitrogen yang terdapat di dalam tanah sangat sedikit, sedangkan tanaman membutuhkan kebutuhan nitrogen yang cukup besar. Selanjutnya, keberadaan unsur nitrogen juga sangat penting terutama kaitannya dengan pembentukan klorofil pada daun tanaman. Keberadaan nitrogen dalam struktur tumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama ketersediaan air. Hal berikut disampaikan menurut Suhartono tahun 2007. Ini merupakan ciri-ciri ketika tanaman kelebihan suatu unsur N. Yang pertama akan menghasilkan daun yang lebat dan warna hijau yang gelap, dan yang kedua adalah kelebihan nitrogen dapat menghambat pertumbuhan bunga dan buah serta dapat menurunkan kualitas buah.
Sedangkan untuk kekurangan nitrogen dapat dicirikan dengan warna daun hijau agak kekuningan, pertumbuhan tanaman lambat dan kerdil, dan dapat menimbulkan daun penuh dengan serat. Oke, kesimpulannya adalah metode yang digunakan dalam analisis unsur nitrogen yaitu metode jedal dan metode spektrofotometer dengan hasil berupa persen N yang dikandung dalam suatu tanah atau tanaman. Yang kedua, pada tanaman yang kekurangan unsur nitrogen akan menimbulkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman menjadi tidak normal. Pada tanaman yang kekurangan unsur N menunjukkan beberapa gejala di antaranya warna daun hijau agak kekuningan, pertumbuhan terhambat, dan kerdil. Terima kasih telah menyaksikan video penjelasan tentang analisis unsur nitrogen. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.